Pemirsa, data dari Satgas TPPO Polri periode 5 hingga 22 Juni 2023 menunjukkan terdapat 494 laporan kasus TPPO dengan total 580 tersangka yang ditangkap. Modus terbanyak para tersangka dalam kasus ini ialah iming-iming kerja di luar negeri dengan gaji fantastis. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Satgas TPPO Polri mengungkap kejahatan perdagangan orang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tindak pidana itu masif terjadi mulai dari wilayah Aceh hingga Papua. Data Satgas TPPO Polri periode 5 sampai 22 Juni 2023, ada 494 laporan dengan total 580 tersangka yang ditangkap. Total 1.671 korban berhasil diselamatkan Satgas TPPO Barreskrim Polri dan jajaran Polda. Modus para tersangka bermacam-macam. 375 kasus modus pekerja migran Indonesia atau pembantu rumah tangga. 132 kasus modus pekerja seks komersial, 6 kasus modus anak buah kapal dan eksploitasi anak 32 kasus. Salah satu kasus TPPO di Riau pada awal Juni lalu, Polda Riau berhasil menggagalkan penyelundupan pekerja migran Indonesia. 9 tersangka ditangkap polisi. Anggota sindikat perdagangan orang ini berupaya menyelundupkan 40 pekerja migran ke Malaysia. Kasus lain TPPO juga terjadi di Sukabumi. 6 pelaku TPPO yang mempekerjakan 8 gadis, 3 diantaranya masih di bawah umur di wilayah Bekasi, Jawa Barat dan Batam. Modus pelaku mengiming-imingi korban dengan gaji besar, namun mereka dipekerjakan sebagai PSK melalui aplikasi kencan di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Terbaru, Satgas TPPO dan Polda Kalimantan Utara berhasil mengungkap 16 kasus TPPO dan menetapkan 14 tersangka. Dalam pengungkapan ini, 233 korban diselamatkan dan 5 orang masih berstatus DPO. Salah satu modus yang dilakukan para tersangka adalah mendatangi korban secara langsung dan mengiming-imingi korban bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi dan berbagai fasilitas. Kepala Satgas TPPO Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan, pihaknya akan terus mengungkap sindikat TPPO ini, pihaknya akan mengejar koordinator hingga perekrut korban. Pasti di atas mengkoordinir itu ada yang perekrutnya, yang memesannya, itu kita kejar. Ya, termasuk juga ini atensi oleh Satgas kewilayahan ya, polda-polda jajaran. Jadi kita semua tidak puas dengan untuk mengejar hanya mengkoordinatornya saja. Nah, otomatis yang DPO ini adalah ya itu yang perekrutnya, yang pemesannya, yang menampungnya nanti kalau sudah sampai di Malaysia atau di mana ya itu seperti itu. Jadi kita intens sekali, jadi kita fokus dalam hal menumpas, mengejar dari mulai koordinator, mengumpul ataupun yang inisiatif sebagai yang memesan dari awal kepada jaringan yang di bawahnya seperti itu. Tim Liputan Metro TV.